pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi dalam tematik tema 5, sub tema 4, pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang pengalaman mendapat teman baru. Namun sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silahkan anak-anak siapkan hati, tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, bertambah teman merupakan pengalaman yang menyenangkan. Apalagi teman baru yang baik dan berprestasi. Hari ini kita akan belajar sabar, rendah hati, dan berlapang dada. Yuk, kita nyanyi terlebih dahulu lagu Nasihat Ibu ciptaan Ate Mahmud. Nasihat ibu, pesan ibu akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Nasihat ibu, pesan ibu akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Nah anak-anak, itu tadi lagu Nasihat Ibu ciptaan Ate Mahmud. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian mendengarkan nasihat ibu? Ya, semoga semuanya selalu mendengarkan nasihat ibu ya. Kita lanjutkan. Menjawab pertanyaan halaman 165. 165. Jangan lupa anak-anak nanti menuliskan jawabannya di buku cetak ya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Pernahkah kalian dinasehati oleh ibu atau ayah? Bagaimana anak-anak? Sudah pernah atau belum? Pasti sudah pernah ya. Kalau sudah, anak-anak tulis, ya, pernah.
Pertanyaan kedua, apa nasihat yang diberikan ayah atau ibu? Banyak ya, pasti salah satunya. Ayo diingat anak-anak. Satu saja nasihat yang diberikan ayah atau ibu. Kalau ingat, lalu tuliskan di buku cetak. Sebagai contohnya, nasihat untuk belajar rajin. Itu salah satunya ya. Nomor 3, bagaimana sikap kalian ketika dinasehati? Ketika kalian dinasehati orang tua, bagaimana sikap kalian? Ya, ada yang memperhatikan, ada yang mendengarkan. Anak-anak tulis ya jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap kalian terhadap nasihat orang tua? Ya, setelah mendengar, apa yang dilakukan terhadap nasihat orang tua, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, melaksanakannya. Ditulis ya. 5. Bergunakah nasihat orang tua kalian? Menurut kalian, nasihat orang tua itu berguna atau tidak? Apa anak-anak jawabannya? Ya, berguna. Silahkan anak-anak tulis jawabannya. Kalau sudah, kita akan melanjutkan halaman 165 membaca cerita. Mari membaca cerita di bawah ini dengan intonasi yang benar. Murid baru. Hari ini hari Kamis. Sekolah masuk kembali setelah kemarin berkarya wisata. Ketika bel berbunyi, kepala sekolah pergi ke ruang kelas 1. Beliau datang bersama seorang anak. Ternyata anak itu murid baru di kelas 1. Anak itu pindahan dari sekolah di Bali. Ketika diperkenalkan, anak itu tertunduk malu. Anak baru itu bernama Wayan Sarwi. Kata kepala sekolah, Wayan juara 1 di sekolahnya. Melati dan temannya senang mendapat teman baru. Melati jadi teringat ketika pertama masuk sekolah. Melati hanya duduk sendiri di dalam kelas. Melati takut dan malu untuk menyapa temannya. Ternyata teman-temannya ramah dan baik. Sita yang baru dikenalnya mengajak bermain. Lama-lama Melati tidak canggung lagi. Itulah kesan Melati saat pertama masuk sekolah. Ketika teringat peristiwa itu, Melati tersenyum sendiri. Demikian tadi cerita murid baru. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan halaman 166. 166. Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan lengkap sesuai bacaan. Jadi anak-anak diminta menjawab dengan jawaban lengkap. Ya, nomor 1. Kapan sekolah masuk kembali? Jika ada pertanyaan demikian, maka anak-anak akan temui kalimat sekolah masuk kembali hari titik-titik. Maka jawabannya sekolah masuk kembali hari
hari Kamis, anak-anak? Ya, betul. Begitu ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa yang datang ke kelas 1? Siapa tadi ya yang datang ke kelas 1? Jawabannya siapa? Ya. Kepala sekolah datang ke kelas 1. Jika ditanya siapa, maka tulis dulu jawabannya ya, orangnya dulu. Kepala sekolah datang ke kelas 1. Diulang lagi ya, datang ke kelas 1 ditulis ulang. Pertanyaan selanjutnya. Bersama siapa kepala sekolah datang? Maka jawaban lengkapnya menjadi kepala sekolah datang bersama murid baru. Dan untuk pertanyaan nomor 4 sampai nomor 10, silakan anak coba sendiri ya. Dijawab secara mandiri. Jangan lupa baca dengan teliti soal dan jawabannya dicari dengan tepat ya anak-anak. Setelah video pembelajaran usai ya, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu halaman 167. Di situ bagian D menjelaskan sikap bila teman meraih prestasi. Mari melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat. Jadi anak-anak nanti baca soalnya, lalu lengkapi kalimat dengan jawaban yang tepat ya. Nomor 1. Wayan anak pandai. Wayan juara 1 di sekolahnya. Melati memberi ucapan titik-titik kepada Wayan. Kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi soal nomor 1, ada yang tahu anak-anak jawabannya apa? Ya, jawabannya selamat. Maka anak-anak tulis jawabannya di atas garis ya. Melati memberi ucapan selamat kepada Wayan. Tulis selamat. Soal nomor 2. Saat teman kita meraih prestasi, kita tidak boleh merasa titik-titik. Jawabannya ada yang tahu? Ya, saat teman kita meraih prestasi, kita tidak boleh merasa iri. Maka anak-anak tulis ya di atas garis iri. Nomor 3, teman yang baik akan ikut merasa titik-titik bila teman kita meraih prestasi. Jawabannya apa? Ya, teman yang baik akan ikut merasa senang bila teman kita meraih prestasi. Jawabannya senang. 4. Melati adalah anak yang rendah hati. Walaupun menjadi juara, Melati tidak pernah titik-titik. Ada yang tahu jawabannya? Ya, Melati adalah anak yang rendah hati. Walaupun menjadi juara, Melati tidak pernah sombong. Anak-anak tulis sombong. Tulis sendiri ya. 5. Agar dapat meraih prestasi yang baik, kita harus apa? Ya, belajar.
Jangan lupa ya anak-anak, jawabannya ditulis dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita lanjutkan halaman 168. 168. Kita akan belajar menjelaskan manfaat aturan di rumah. Mematuhi nasihat orang tua merupakan salah satu aturan di rumah Melati. Melati selalu mengingat nasihat orang tuanya. Melati memahami pentingnya nasihat orang tua. Mari melengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat sesuai gambar. Sebagai contoh nomor 1 ya, Ibu akan memberikan contoh nomor 1 saja. Anak-anak lihat gambarnya terlebih dahulu, kemudian baca kalimatnya ya. Melati mematuhi nasihat orang tuanya untuk selalu belajar. Melati menjadi anak yang titik-titik. Jika Melati selalu belajar, maka Melati menjadi anak yang pintar atau pandai. Jadi di atas garis nomor 1 itu ada garis kosong, anak-anak tulis pandai atau pintar ya. Kemudian yang kedua sampai nomor 5, silakan anak-anak kerja secara mandiri ya. Perhatikan gambar lalu membaca kalimat dengan teliti, baru dilengkapi kalimatnya. Nah, sebelum melengkapi kalimat, kita akan lanjut belajarnya dulu ya. Anak-anak nanti mengerjakan setelah video berakhir. Sekarang kita ke halaman 169. 169. Anak-anak, kita akan belajar mengurangkan 2 bilangan. Melati selalu mematuhi nasihat orang tuanya. Melati selalu belajar, walaupun tidak disuruh. Hari ini, Melati belajar pengurangan 2 bilangan. Mari mengurangkan dengan cara bersusun. Silakan anak-anak perhatikan contoh yang ada di kotak berwarna ungu. Ada soal 54 dikurangi 2 sama dengan 52. Jika dibuat bersusun ke bawah menjadi 54, kemudian 2-nya di bawah angka 4. Jadi 54 dikurangi 2, 2-nya diletakkan di bawah 4 karena sama-sama satuan. Kemudian ada tanda kurang, letaknya di bawah angka 2 ya. Cara mengurangkan adalah 4 dikurang 2, bilangan yang atas dikurangi yang bawah. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, karena 5 di bawah angka 5 tidak ada, berarti tidak ada yang mengurangkan 5. Sehingga 5 tetap ditulis di bawahnya menjadi 5. Tetap ya, hanya 5-nya turun ke bawah. Jadi 54 dikurangi 2 sama dengan 52. Demikian juga untuk nomor 1 ya, soal nomor 1 dan sampai soal nomor 10. Silakan anak-anak kerjakan secara mandiri ya, sebagai latihan. Lanjut di halaman 170, itu mengurangkan sesuai contoh juga ya anak-anak. Soalnya sama seperti yang awal tadi ya. Contohnya 59 dikurangi 5. Itu harus diuraikan. Ya, 59 itu 50
ditambah 9 ya, dimasukkan di dalam kurung. 50 tambah 9 di dalam kurung, baru nanti dikurangi 5. Sama dengan di bawahnya juga. 50 tambah 9-nya dipindah kurungnya. Jadi yang dikurung dalam kurung 9 kurangi 5. Mengapa kurungnya dipindah? Supaya mempermudah ya. Jadi anak-anak bisa mengerjakan terlebih dahulu yang terdapat di dalam kurung, yaitu 9 dikurangi 5. Tapi jangan lupa 50-nya juga dituliskan terlebih dahulu. 50 ditambah berapa hasil 9 dikurang 5? Ya, hasilnya 4 kan? Berarti 50 ditambah 4 sama dengan 54. Begitu ya anak-anak. Untuk selanjutnya, anak-anak juga mengerjakan secara mandiri nomor 1 sampai 5 ya. Supaya kalian lebih mahir lagi ketika sudah banyak belajar. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan menghitung kalian, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran ya. Kita sudah tahu beberapa hal, semisal nasihat orang tua itu banyak manfaatnya bila kita laksanakan. Kemudian kita juga sudah tahu bahwa orang tua itu menasihati kita sebagai berikut. Harus rajin belajar supaya pintar. Yang kedua, harus rajin menabung supaya bisa membeli sesuatu dan mempunyai masa depan yang baik. Nasihat orang tua itu sangat berguna anak-anak. Jadi sudah seharusnya kita melaksanakan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua supaya hidup kita juga semakin lancar. Lalu kalau sudah, kita juga perlu refleksi ya anak-anak di halaman 172. Nanti silakan anak-anak mewarnai gambar wajah di depan pernyataan yang sesuai dengan pengalamanmu. Misalnya, hari ini saya senang sudah melaksanakan nasihat orang tua. Kalau kamu senang, maka berilah warna pada wajah di depan kalimat ya. Kemudian yang kedua, senang sudah bisa mengerjakan pengurangan bersusun. Kalau sudah senang, diwarnai wajah di depan kalimat. Begitu ya. Setelah berefleksi, lakukan aksi nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saya akan melaksanakan nasihat orang tua. Cobalah anak-anak hari ini melaksanakan nasihat orang tua. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih mengurangkan dengan cara bersusun ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah memperhatikan dari awal hingga akhir video. Ya, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.